La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Hidayah rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang apakah anak kecil ditanya malaikat di dalam kubur. Simak video berikut ini hingga akhir. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada malaikat Allah yang merupakan ciptaannya, yang jenisnya tak ada laki-laki dan perempuan, juga tak butuh makan dan minum, apalagi tidur. Salah satu malaikat yang wajib diimani oleh umat Islam adalah malaikat yang bertugas untuk bertanya di dalam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Setiap orang meninggal dunia, walau tenggelam atau dimakan hewan buas pun akan ditanya di alam kubur. Hal ini muncul pertanyaan tentang anak kecil yang meninggal dunia. Apakah masih ditanya oleh malaikat? Dalam hal ini para ulama berbeza pendapat dalam menyikapinya. Pertama, Imam Ramli dalam fatwanya menjelaskan bahawa anak kecil yang meninggal dunia tak akan ditanya oleh malaikat. Begitu juga orang gila yang dari awal tak terkena beban untuk melakukan kewajiban. Kedua, pendapat Imam Ibnu Hajar dalam fatwa Al-Hadisiyah menjelaskan bahawa pertanyaan dari dua malaikat kepada siapapun orang yang meninggal, walaupun masih janin atau yang tak dikubur, misalnya orang yang terbakar, tenggelam atau dimakan oleh hewan buas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya, sesungguhnya umat ini akan diuji di kuburannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut Imam Suyuti dalam Al-Hawi lil Fatawa menjelaskan, salah satu fitnah kubur adalah pertanyaan oleh dua malaikat. Dari kedua pendapat ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan setiap orang yang meninggal akan ditanya oleh malaikat, walaupun anak kecil. Anak adalah karunia besar yang Allah berikan bagi para orang tua. Anak merupakan amanah dan kebanggaan orang tua yang mengasuhnya ketika di dunia. Banyak yang bertanya, apabila bayi atau anak-anak kecil yang meninggal ini, bagaimanakah arwah dan kedudukannya? Diterangkan oleh Rasulullah SAW mengenai gambaran arwah bayi atau anak kecil yang meninggal dunia. Secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok bagi arwah anak-anak orang yang tidak beriman. Mereka akan menjadi pelayan-pelayan di dalam syurga dan hidup bebas di dalamnya tanpa mempedulikan ibu bapa mereka. Kelompok yang kedua yaitu kelompok anak-anak orang yang soleh, termasuk yang keguguran akan ditempatkan di dalam syurga Allah di gunung yang indah. Di gunung itu terdapat pokok tuba, dan anak-anak ini dijaga oleh Nabi Ibrahim Khalilullah dan Sayyidah Sarah. Mereka senantiasa berada dalam kekenyangan dan tidak pernah merasa haus. Bahkan senantiasa berdoa kepada Allah agar dapat bergandeng tangan dengan kedua orang tuanya, karena tidak berkesempatan melakukan di dunia dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, di syurga terdapat pohon yaitu pohon tuba yang semuanya dapat menikmati susunya, termasuk bayi-bayi yang meninggal dunia yang masih menyusu, dan pengasuh mereka ialah Nabi Ibrahim Khalilullah. Bagi anak-anak kecil yang tidak lagi menyusui akan ditempat di dalam perut burung-burung berwarna hijau dan berterbangan di dalam syurga. Apabila tiba waktunya, semua orang ditempatkan di dalam syurga dan neraka. Apabila diminta oleh malaikat untuk memasuki syurga, mereka menjawab, kami tidak akan masuk selagi tidak bertemu dengan ibu dan bapa kami. Kami ingin masuk ke syurga bersama mereka. Apabila malaikat memberitahu anak-anak itu bahawa orang tua mereka berada di neraka, mereka terus menangis. Jika di dunia kami tidak sempat bersama ibu dan bapa kami, kenapa di akhirat juga kami tidak boleh bersama mereka? Izinkan kami memberi syafaat kepada ibu dan ayah kami, agar kami masuk ke dalam syurga Allah. Mereka terus-terusan menangis, sehingga turunlah rahmat Allah.
dan kemudian memerintahkan malaikat supaya mengambil kedua orang tuanya dari anak-anak ini yang sedang berada di dalam neraka. Dengan syafaat yang diberikan olehnya, lalu dibawalah masuk kedua ibu bapanya bersama anak-anak mereka ke dalam syurga. Mereka memegang tangan ibu dan bapa mereka penuh kegirangan menuju ke syurga Allah. Bagi para orang tua yang diuji dengan kehilangan anak bayinya, tidak perlu larut dalam kesedihan. Allah memberi kabar gembira bahawa bayi dan anak-anak mereka yang tidak berdosa itu akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.